warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim. Monggo lanjut. Walahum yahzanun. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada yang menyambut. Telat. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin muslimat, warga suko mulyo suka kemuliaan sekitarnya, sekitar Masjid Al-Aqsa yang bukan di Palestina tetapi ini miniatur di Masjid Al-Aqsa. Don't delay tomorrow what you can do today. Oh, Mas, bahasa kok rotok mentipis. Ya, gimana kabarnya Pak Ilham? Ini tetangga saya Pak di Ikan Musik, namanya sama. Jangan ditunda, jangan di-delay. Seperti pesawat kan sering tertunda. Jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Jangan ditunda. Besok, delay tomorrow. Karena 1 menit lagi, mungkin paling cepat bisa 1 menit, bisa 5 menit, seterusnya bisa setahun 2 tahun ada panggilan untuk menuju ke alam kubur. Dalam survei, orang yang suka ngantuk ketika saat tausiah itu cepat mati. Rumangsa ngerti yo, hati-hati sing ngantuk apa maneh cedhek ambek ustaz. Ngantuk perlu dijunjung satu. Ketok usul ini. Dan tadi saya tanya sama keponakan saya, Mas Rafiq ini kurang kira menit isya ya, kurang 15 menit. Padahal saya merencanakan nanti ada jeda, bisa lanjut sampai jam 1. Ya nama? Setuju? Pulau sih lemot. Presenter dari RCTI, Mas Rifki, doakan beliau jadi penggantinya Pak Prabowo. Sing amin itu anjing cakep Pak.
Mudah-mudahan bisa mengganti Pak Prabowo. Telat. Kenapa tidak? Why? Bisa. Mas Hilmi, anak saya namanya juga Hilmi, ya, Korik sekaligus imam. Betul ya Mas? Hilmi ya, anak saya, anak bangsa. Nama anak saya juga Hilmi. Itu istrinya Mas Laki pasti tahu. Anak saya yang ketiga, baru magang 6 bulan. Alhamdulillah. Doakan anak-anak kita, Bapak Ibu, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah. Setelah kau ceritanya, ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Seperti saya, panjenengan ini adalah anak. Jadi jangan sampai kita tidak merasa jadi anak. Dan di alam kubur masuk saudara kandung saya, Mas Yudhakri, Mas Lahik sebagai putranya, sekarang sedang bekerja keras dengan teman-teman untuk menyelenggarakan peringatan hijrah Nabi, dijadikan awal start tahun baru Islam, mengalir itu ke orang tuanya. Jadinya juga begitu, datang ke sini masih ngantuk, itu malah nanti jadi perhatian orang tua kita yang sudah di alam kubur. Belum kok ngantuk, itu malah diperhatikan. Alhamdulillah kok ngantuknya di masjid Al-Aqsa, nyambung itu. Kami ini jadi amal anak yang soleh itu mengalir, tidak pernah berhenti. Makanya jangan ditunda, jangan didilai. Ketika pesawat itu kan sering terputus, jangan ditunda. Ya, karena besok kita tidak tahu. Sekarang lakukan. Temanya sudah direncanakan, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ini soundnya bagus nih. Tadi waktunya Abah Husnul Khuluq itu karena di pojok sana ada yang menduga imbas dengan itu sound system. Itu mungkin Simik ini juga ikut bela sungkawa untuk berduka cita atas Pak Husnul Khuluq yang dalam kondisi masih sakit. Jadi dia ke Postino. Lalu terakhir tadi Abah Mus ini berbagi-bagi sesuai dengan tema. Faktor menghindari, ini temanya Pak malam ini Bapak Ibu. Faktor menghindari kekhawatiran. Bukan terne sing kupinge ojo. Oh. Loh, goreng muli kok. Ya. Bagi Bapak Ibu, tema ini berkaitan dengan berbagi tadi. Ada banyak faktor-faktor. Ada 1001 faktor menghindari kekhawatiran, menghindari ketakutan. Kenapa kita kok khawatir, kok takut? Kita punya Allah sebagai degil, punya Allah. Kenapa kok takut? Kenapa kok takut sama Donald Trump? Tak ulang-ulang ini pengajian di mana-mana. Itu yang masih saudara kita dengan Pak Muslim dari Nabi Adam. Donald Trump salah satunya divaksin tentang Netanyahu. Saya menyebut terlalu ringan, terlalu sopan, setanyahu. Dan itu di hadapan Allah boleh
Allah saja menghinakan orang-orang yang belum beriman kepada itu dihinakan. Jadi kita jangan takut kalau menyebut Donald Trump itu orang kafir. You understand? Yes? Langsung berdoa, setuju? Saya doakan semua yang hadir 3 hari lagi dapat transferan dari Pak Prabowo. Sing gak muni amin bukan yang duwe ya. Yo. Saya menyebut Pak Prabowo itu tanda kasih sayang. Bapak Ibu kalau kepengen tidur dengan nyaman, gampang turu, malah durwe turu-turu, jangan ada kebencian terhadap siapapun. Hatta orang kafir, hatta saudara kita seiman, hatta orang munafik. Yang boleh benci itu adalah ketika muncul kebijakan yang tidak benar. Itu baru kita nggak senang. Justru kalau senang, itu berarti dia mengingkari kecintaan kepada itu. Jangan salah paham. Kalau saya di YouTube yang beredar itu yang kami sampaikan ke seluruh seluruh netizen itu saya nggak ada unsur kebencian sama sekali. Gitu. Kalau benci itu orang yang benci kepada orang itu gak iso turu, gak boleh. Itu. Jadi tidak senang kepada kebijakannya, kepada orangnya tetap sebagai manusia. Itu. Saya dengan Pak Jokowi jangan pernah salaman sama Pak Jokowi. Ayo aku mau, maju mau. Saya kan kantor Kementerian Agama Kota itu saya sebelum pensiun itu Mas Hilmi, anak saya dari Nabi Adam, itu ketemu di Masjid Agung Al-Akbar. Itu Pak Yoyo kan dekat dengan kantor Kementerian Agama Kota. Saya hampir ketika ada mendengar beliau datang di situ, saya ikut hadir. Mencek dia, mencolok sama, tidak isorokan. Saya tidak simpen. Tapi ketika urusan kebijakan, siapapun, mulai Pak Arno, Pak Harto, nonton sini, Habibie, ini ada latihan daya ingat. Kita ini saya lihat banyak yang muda-muda ini. Sing expired ini hanya berapa persen? Ya Pak, Gustur itu masih 17 ya Pak ya? Ya Allah. Jadi yang dari Al-Furqan ini malah sampai 17 tahun. Senang Pak, jauh-jauh itu dengan belanja Mas Aki dari Pertungan dapat 20 miliar tadi. Ya Pak, 20 miliar, masuk. Kita mudah-mudahan manfaat. Sampai naminkan aset paksaan, mudah-mudahan manfaat. Amin gak bahaya ya. Tak lagi di lukas bisa. Amin. Sulah terus. Nggak sehat kabeh pokoknya Pak. 2 hari lagi dapat transferan jam 7 pagi. Saya ngerti diamin malaikatnya terus menggugah hati presiden. Panjenengan ini pengurus, saya nggak menyebut satu persatu, pimpinan nanti Pak Kusnul dan yang lain. Yang ini kan anak buahnya Pak Yoyo, ini anak buahnya Pak itu yang menteri itu Pak Muti, ya Muti, disasmen. Jadi gini, Bapak Ibu, di ayat tadi itu sengaja kami taruh di depan. Wama
nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin. Itu pendek, Pak. Hanya satu baris. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Suratnya surat apa Bapak Ibu? Surat Al-An'am. Ayatnya 48. Surat apa Bapak Ibu? Oh, kok masih surat Gaden? Wow, pikirannya kok jual apa? Aset aja. Mengenai sampai aset kongkong, demo, diterjemahkan. Surat apa? Ayat. Kalau dulu waktu zaman Porkas itu nomor itu dapat ya Pak? Para rasul yang kami utus. Bentar, Bapak Ibu, ini ayat, jadi perhatiannya harus fokus. Kalau kepada saya itu nggak harus fokus. Tapi apa banget nih kalau ngomong nanti nggak boleh. Saya bersyukur loh dengan datang. Saya bersyukur. Banyak kan kalau saya datang dia nggak datang. Aku nyerah main mau sampel. Karena sekarang atau jenengan sudah diundang, kemudian ustaznya nggak datang. Lewat Mas Latif itu untuk satu Muharram lalu. Ya tentu nggak akan sempurna, saling melengkapi. Ini alhamdulillah siap ya, sudah siap berarti kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira. Bapak Ibu, para rasul itu, para nabi itu diturunkan mulai Nabi Adam sampai pengikutnya Adam Malik sampai Nabi Muhammad, pengikutnya termasuk Pak Muslim, Pak Muslihan, Pak Rahim, Pak Husnul Khuluq, ya, Pak Bambang sebagai ini keahlian di IT. Mana Pak Bambang? Oh, pojok hati-hati loh Pak. Nek pojok itu hati-hati ngomong baik banget hati. Ya. Monggo. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tidaklah aku mengutus para rasul termasuk para nabi kecuali fungsinya ada dua Bapak Ibu. Memberi kabar gembira. Tapi banyak orang yang lupa. Ada satu lagi ini jangan ditinggalkan. Memberi kabar peringatan. Alhamdulillah saat waktunya bisa biasa. Jeda langsung ngomong. Jadi kita persis Pak 19 menit 12 detik. Oke? Allahumma rabbana hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'attah. Diteruskan terjemahannya belum tuntas. Barang siapa beriman dan mengajarkan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bapak Ibu, ayat ini sengaja kami taruh di depan karena ayat ini kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu di beberapa surat itu tidak ada yang jumlahnya sampai 6 kali kecuali di surat Al-Baqarah. Saya ulang,
Jadi sengaja ini kami ambil di luar surat Al-Baqarah, di mana tema kita adalah faktor yang bisa menghindari kekhawatiran, ketakutan, stres, dan menghindari kegelisahan yang akhirnya menjadi apa? Bahagia. Itu Allah menyebut di Al-Baqarah 6 kali di ayat yang berbeda. Kalau yang ini hampir di ayat-ayat, hampir di surat-surat yang menyebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu tidak banyak. Ada 1, 2. Monggo jangan tadi sudah tuntas. Artinya lengkap ya. Tidaklah kami mengutus para rasul, tentu para nabi juga, karena nabi bisa merangkap sebagai rasul. Tujuannya 2, ngajak, memberi kabar gembira, dan memberi kabar peringatan. Jadi ketika ulama itu ada yang ditanya oleh jamaahnya, mana suaramu? Ya kan? Ulama, mana suaramu? Karena orang cenderung hanya mengambil fungsi memberi kabar gembira. Tapi yang kedua ini memberi fungsi kabar apa? Peringatan. Itu enggak disamakan. Itu menganak-irikan. Sehingga ketika negeri ini carut marut, karena ulamanya tergantung apa? Situasi, tergantung dengan si kondomnya, situasi, kondisi domilisinya. Sifurusnya. Ini ditambahin sifurusnya. Gak salah ya, memang apa adanya begitu. Tapi kan dengan walaupun fulus kan tadi sudah nyerahkan 20 juta. Aman. Nah, ini persis habis kita doa. Kenapa kita harus berdoa ketika selesai adab? Itu hadisnya sahih, saking sahihnya sama seperti sahih. Tuh cek di beberapa hadis, orang yang membaca doa setelah azan itu diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya agak dibantu Pak untuk sambut bergaul, sambut menyambut Sallallahu Alaihi Wasallam. Paksaan terus ngene ya. Mas ini nyiapkan 6 ayat selesai kita pulang. Jadi karena di sini saya lihat di backline pengajiannya padat ternyata ada apa usul puluk siapa berarti aku saya ini kan dulu memang ya loh pengajiannya dapat rutin ini mengeluarkan fulus biaya luar biasa. Mudah-mudahan yang mempersembahkan pikiran, tenaga, ilmu, bahkan uang bisa mengantarkan kita untuk bahagia. Karena Bapak Ibu kadang-kadang lupa. Saya setiap pengajian mungkin kalau ingat selalu mengingatkan, kalau Bapak Ibu ingin membanding dunia sama akhirat, kata Nabi, celupkan ujung telunjuk jarimu di atas air laut, maka air yang menetes dari ujung telunjuk jarimu itulah dunia. Sementara air yang seluas samudra itulah akhirat. Jadi saya jenengan jungkir balik ngalor ngidul ngetan ngulon, ya mulai berangkat dari California sampai kali kepiting, dari mau petung tadi datang ke sini untuk mengambil panjang berbagi,
Kecil Pak, nggak jauh itu. Itu kecil di dunia ini Bapak Ibu. Kecil Bapak Ibu. Udahlah, kalau doakan ibu-ibu nanti kalau saya agak terlalu lama sabar ya. Sabar maksud tinggal mulai. Susun sendiri ono tembok-tembok tak gungano untuk transferane ke Pak Prabowo lebih banyak. Ayo, sampeyan kok njaluk piro? Karena Pak Prabowo itu khodam Pak Sambil Jokro Sokot, semua ini khodam. Jadi Pak Prabowo itu khodam Pak. Jadi ini mau ketemu masuk akhir. Jongos itu pegawai outsourcing itu. Belum tahun wis koyo ngene. Ya Bapak sampeyan sing sampeyan sing sampeyan. Ya iya. Alhamdulillah di masjid sebelah masih ada Pak Komar. Jadi tenang. Nabi kadang-kadang pernah Pak sholat isya itu mundur. Nah, boleh. Jadi Nabi itu kadang-kadang sholatnya mundur. Lagi kok mundur jam 1. Ya semua masih bisa kok. Kan jangan ditunda. Besok, siapa tahu besok sudah wassalam. Terutama yang paling ngantuk malam ini. 3 pengajian, cepat itu. Ya sih. Tak boleh kok. Boleh sih kebelet. Ini sing yo. Mungkin terbatas apa? Toilet. Mulai sih, baru balik mana? Setuju? Untuk kerak yo. Nyata kok cepat yo. Tak dulu mampir. Sudah kesini. Saya biasanya mampir ke rumahnya Mas Latif, tapi aku langsung aja, soalnya aku hafal. Kan Masjidil Aqsa kan tidak yang di Palestina kan itu. Gitu. Dan sampai dulu temanya saya supaya fokus Pak. Pengajian itu memang harus ada temanya. Saya di Surabaya itu ya di Solihin. Jadi beberapa masjid itu kajian juga di Solihin. Jadi enak. Gitu. Gini. Faktor atau solusi yang menjadikan kita tidak khawatir, kami ini ojo khawatir, ya, ojo takut. Kita itu khawatir dan takut itu keliru, ya. Terus jangan gelisah, supaya kita tidak gelisah. Lalu kalau tidak takut, tidak khawatir, tidak stres, tidak gelisah, apa Pak endingnya Pak? Bahagia. Orang ono gunane duwe berasa lumbung, atine bingung, luwih becik duwe berasa katok turune. Duwe berasa lumbung turune ngorok, duwe berasa katok turune ngorok. Pilih yang mana? Wajah-wajah mager. Normal, sehat itu, sehat berarti sampai masih kemanusiaannya masih asli sehat gitu. Kalau misalnya nanti yang pulang dapat 1 miliaran dari takmir mau Ustaz ya Rodo akan ditirang miliar itu Pak Joyon beres Allah Bapak yang baju merah ini kayak apa PDI ya ketok itu ya itu bolanya beres semua iya ketok itu takut masuk PDI itu gak penting yang penting apa? Orangnya, personalnya walaupun gambarnya ganteng tapi nek wongnya kayak Bu Risma itu wanita soleha itu Bapak Ibu tapi kemarin kalah dengan Putune Pak Mustik Khofifah kalah itu sakno itu pikir gara-gara itu Mas Gilmi loh ngawur ya, Bu Risma itu yang membuka yang menutup Doli ya, itu saya setiap ada yang untuk saya sampaikan itu ada wanita wali kota dulu wali kota nggak berani Pak nutup
Doli yang di Giraya itu, yang saya kalau udah subuh Ramadan mesti lewat situ. Pikirannya angker, mampir ke Kajiga, maaf, bukan arahnya ke arahnya kan ke itu, ke Islamic Center, kan juga ngaji di sana. Subuh, ya, mampir ke Kajiga dulu, haram, mohon maaf. Gratis. Tutup itu Pak. Di sana ada morosan juga tutup. Morosan itu Bu Risma dan jenengan pakaian abang hijau biru termasuk pakaiannya Profesor Yusri. Pak sampai kok ngomong kok vulgar. Kenapa? Saya menyebut terus Yusri. Kemana sekarang mukanya Yusri? Ainal Mafar, kemana beliau sekarang berlari? Berlari, tetapi dia nggak tahu siapa. Maupun sih nggak tahu. Itu gambarnya pantainya itu gambar apa? Bulan bintang. Yang seharusnya menjadi acuan bagi kita. Itu. Tapi justru malah PDI Bu Risma nutup Doli, tutup Pak. Tutup. Jadi nanti kalau ada di surga Bapak Ibu, kok ada banteng, itu bantengnya Bu Risma. Banteng itu sampai masuk surga Pak, gara-gara Bu Risma. Dia sampai ngejokti, terus mau jadi banteng sampai. Sampai nggak tunggu kami apa? Ya begitu Pak. Pak Johan sampai Pak panjang umur. Amin. Gak mati-mati. Belum selesai Pak. Matinya husnul khotimah. Soalnya sendetel ya Pak. Gak apa-apa terus semua. Saya kadang-kadang Pak ngerjain jamaah itu saya supaya gak kaku lah gitu. Kok kabeh wong mati Pak. Sampeyan durung. Iya mati kono. Ijenan terakhir ora oleh kalau kata ditolong. Kok sampeyan malaikat Israel nanti terakhir. Tapi jangan Pak, tak kemana pokoknya meninggalnya husnul dengan Pak husnul nanti Pak oh itu Masya Allah. Ini Pak, saya kalau saudara saya kalau ngaji kan tidak hanya satu komunitas. Kalau saya di saudara-saudara itu sering diundang. Masalah agama. Kalau kompak, masalah agama. Masalah pesen boleh, tapi yang nakal kaburi. Ayo boleh. Suwen. Ya Pak. Sebenarnya semester berapa maksudnya? Laki loh, semester 4 dongan no bisa percepatan. Ya, setahun langsung lulus. Amin. Temanya kok bolak-balik kok. Temanya kapan ini gitu? Tak ada ketemu. Pokoknya 6 ayat ini cepat. Jadi temanya ini Bapak Ibu. Faktor atau solusi menghindari rasa khawatir, takut, stres, judes, gelisah. Surat, sampai perhatikan, surat Al-Baqarah Mas semuanya. Ayatnya 38. Ayat 38. Monggo, jenengan yang nyantai. Ayat berapa? 38. Kok sampai lirik ya Quran ya? Dilirik aja apa? Harusnya dibaca. Monggo. Saya Bacakan Quran dulu. Nanti beliau hanya menerjemah. Satu nih, kan ada 6. Di mana ayat ini di dalam ayat ini terakhir mesti menyebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. 6 ayat dan itu di Al-Baqarah semua. Di ayat berbeda terakhirnya mesti menyebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya bacakan ayatnya. 38. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengarkan Bu Pak
karena ini perintah. Al-A'raf 204. Dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diam supaya kalian mendapatkan rahmat. Wa idza quri'at Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangan dengarkan. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saya terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan dengarkan langsung Pak supaya tidak lama. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikutimu petunjukku, tidak ada rasa takut padamu, mereka tidak akan bersedih hati. Mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan takut, tidak stres, bahkan juga tidak akan sedih. Akhirnya menjadi bahagia. Syaratnya apa? Mengikuti petunjukku, kata Allah. Petunjuk Allah itu apa? Ibu Pak Muslihan? Al-Quran. Nah, ini pulau mulai satu ini bisa lama, langsung dua. Jadi suratnya Al-Baqarah tetap ayatnya yaitu 62. Saya bacakan, enak, fokus 6 selesai. Sampai kalau makan, pegel waras. Kantongnya, dompetnya kosong, untuk penuh. Sing loro waras, sing waras. Sing belum nikah, cepat nikah. Sing wis nikah, ada sini nikah. Pintar itu mungkin bisa. Tapi menteri gue ini, karena esok gue pada tahu. Surat Al-Baqarah yang kedua ini ayat 62. Agak panjang Pak, beberapa baris sampai lumayan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diterjemah selesai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman pada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, beramal soleh, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Matur nuwun, Masya Allah, Mas Hilmi, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kalau beriman, dengan beriman. Kemudian yang kedua orang Yahudi, jadi orang Yahudi. Ayo punya karena orang Yahudi. Enggak, tapi orang Yahudi yang beriman. Terus orang Nasrani? Enggak. Tapi kemudian masuk Islam. Atau orang Sobiin. Sobiin itu artinya orang yang hidup di zaman Nabi Zakaria dan keturunannya Pak, itu disebut dengan Sobiin. Jangan nggak mungkin. Terus syaratnya beriman pada Allah. Jadi jangan dianggap orang Yahudi yang di Israel sana itu semuanya jelek. Ada yang baik, yang beriman pada Allah. Berapa Nasrani itu kalau sudah masuk Islam malah mengalahkan orang yang sudah masuk Islam mulai lahir. Yahya Waloni itu ketika masuk Islam gerakan dakwahnya nggak kenal pagi siang sore petang. Jenengan sing Islam mulai lahir cengeng sampai tua, jadi kelola kayak ditulung santai mawon. Mulai pengajian itu pikirannya sudah mulai. Cik nemenin sampai itu.
Tak doang mau aja mulai sih. Ya, aja mulai deh. Jangan sampai mulai. Abi belum mulai. Tetap makan juga. Tuh. Sampai terjemah. Ini supaya cepat. Berapa 2 kurang 4. Mas. Sampai terjemah. Yang ketiga ya. Oh ya, ketiga ya sekali ya. Pendek Pak, garis stop. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Pendek Pak, garis stop. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru wala khaufun alaihim wala hum. Monggo, terjemah. Bukan demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, jenengan malam ini dan seterusnya menyerahkan diri pada Allah, iya kan? Apa jadinya terus? Dia berbuat kebaikan Dan jenengan selalu berbuat baik, maka dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. ya Allah, pulau jenengan ibu bapak tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, bahkan bahagia. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, apa bobo itu gampang sebenarnya. Kalau pentingin gak ada takut sama Amerika kok takut. Jenengan tidak usah takut. Takut itu pada siapa? Mau wes saya ini apa? Cepatnya ya. Sing lungguh mungkin luwih kuat, aku ngagem. Oh, mempersiapkan sing yang 4 ya. Al-Baqarah ini mendekati mau selesai ya, Bapak. Sudah 262. Saya bacakan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Alhamdulillah, semester 4 muga cepet lulus. Gusti Allah gak urung. Ono. Amin. Kabeh sing teko iki ahli surga. 2 hari lagi dapat transferan. Karena sebenarnya Bu, Pak jujur, kalau dari hasil tambang saja itu kalau kita tidak di korupsi itu setiap 1 orang tanpa kerja dapat 20 juta. Tanya itu dari inflasi PDI 20 juta. Saya dengar itu pernyataan statementnya Bapak Mahfud MD yang dari dulu itu Jawa Timur. Ya, jadi kita nggak usah kerja, ya, leha-leha Bu, itu dapat 20 juta. Itu dari hasil tambang saja. Nah, sekarang hampir BUMN itu nggak ada yang untung. Wes diutang sing dipalani sampai kabeh. Ya, pajak-pajak rakyat jadi korban. Ngomong ini loh, oleh bukan benci Pak, itu loh fungsinya tadi. Mana suaramu ulama? Kalau dulu kan Nabi Rasul itu menyuarakan 2 itu, kabar gembira, kabar peringatan. Sekarang siapa penggantinya ulama? Penggantinya Nabi Rasul? Ulama. Maka ulama harus meneruskan perjuangan Nabi dan Rasul. Gitu loh. Ya, setuju? Langsung berdoa. Kok kamu sih jawab kok? Saya setuju berarti ngomong pemerintah. Nangis. Tuh, saiki ayat ini terjemahkan. Tadi sudah saya baca ayatnya. Belum. Yang kelima ya. Yang keempat ini saya tetap terangkan Bapak Ibu. Jadi kalau jangan menyumbang
tidak diundang-undang, tidak menyakiti kepada yang kita beri, itu dibilang la khaufun. Jadi kalau kita sudah ngasih, sudah nggak usah dipikirkan lagi. Wes mas, yang 5. Ayatnya 274 sampai ngiling-ngiling. Berapa? Surat apa? Al-Baqarah semua. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, jenengan tadi Pak menyaksikan penyerahan berinfak dengan waktunya malam atau siang, dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, apa hasilnya? Mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan gelisah, bahkan mereka bahagia. La khaufun 'alaihim. Makanya sampeyan ojo pedi-pedi, ngongkok, sawahnya dengan punya menopong jaluk, sampeyan kayak 1000, ojo jaluk susu, 1000 lho jaluk susu. Ojo kok, ya. Terus terakhir alhamdulillah harus terakhir. Kan sing sinetron foto angkat bojone waras. Pak Husnul juga cepat paras. Allahumma ajil sifaan ya, Allahumma isbihi sifaan ajilan. Ya Allah, sembuhkan beliau Pak Husnul dengan kesembuhan yang cepat. Yang ke-6 ya. 277. 2 surat Gaden. Surat Al-Baqarah. Ini agak panjang Pak. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun inda rabbihim wala, terakhir mesti wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Bentar. Beriman ya, beriman. Yang kedua amal soleh. Jenengan semua sudah. Yang ketiga sholat. Jenengan sholat? Sholat? Teman. Sholat? Membela. Sholat? Alhamdulillah. Terus zakat? Zakat. Apa hasilnya? Bagi mereka dapat pahala yang mengalir dan mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Insya Allah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sudah 45 menit 57 detik. Jadi orang yang bijak itu yang tengah-tengah. Oke, ini yang bisa kami sampaikan kepada pengurus Masjid Al-Aqsa, juga dari pimpinan jajaran pimpinan nanti Muhammadiyah seluruhnya yang tidak bisa kami sebut. Matur nuwun sangat, kami bisa diundang di sini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk semua orang. Oke, panjenengan juga dalam menyambut tahun baru ini, usahakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini, hari ini sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun kemarin, itu adalah orang yang rugi. Dan kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu orangnya mal'un, yang terkutuk. Naudzubillah. Kita sambut 1 Muharram oleh panitia penyelenggara, Bapak Ibu yang mengeluarkan pikiran, tenaga, finansial, senantiasa dibalas oleh Allah, dan kita diberi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
itulah Bapak Ibu kemampuan yang bisa kami sampaikan. Bermanfaat dan pada presenter cukup ya, langsung ditutup dengan doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puja-puji milik-Mu. Kirimkan sholawat salam ya Allah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, masing-masing kami yang hadir ini maupun yang tidak hadir. Ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah menyayangi waktu kami masih kecil. Ampuni dosa seluruh umat Islam, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa wasi' madkhalahum wa adkhil jannata maswahum. Ampuni mereka ya Allah, ahli kubur semuanya, kaum muslimin muslimat maupun kami-kami ini umat Islam yang jumlahnya sudah mendekati angka 2,5 miliar penduduk umat Islam dunia ini. Ampuni kami jamaah Al-Aqsa dan seluruh jamaah Islam yang ada di dunia. Ampuni, amin. Ampuni ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, para jamaah, sebentar lagi selesai acara ini akan turun dari lantai ini menuju ke bawah, menuju ke rumah masing-masing. Kami mohon ya Allah, bukakanlah rezeki dari langit bumi-Mu ya Allah, rezeki berupa materi maupun rezeki berupa rezeki yang lain, termasuk rezeki kesehatan. Turunkan rezeki dari langit bumi-Mu, rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah, dan berikan kepada istri kami, suami kami, anak-anak cucu kami ya Allah, yang bisa menyejukkan mata dan menyenangkan hati. Berikan kepada kami istri, suami dan anak keturunan yang soleh-soleh. Berikan tambahan ilmu kepada kami, kekuasaan, keterampilan, kecerdasan, kepandaian, ya Allah, kekayaan, kesehatan, panjang umur yang baik amalnya ya Allah, dan di saat meninggal yang husnul khotimah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti doa kafaratul majelis kita serahkan ke pembawa acara. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan peringatan 1 Muharram jenengan semakin sehat jasmani dan sehat rohani, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah kita di ujung acara. Semoga tausiah yang beliau sampaikan ada guna dan manfaat, serta doa yang beliau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita di ujung acara, marilah kita tutup acara pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, partisipasi serta waktu yang telah panjenengan luangkan untuk hadir di Masjid Al-Aqsa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian kami akhiri, dan setelah ini marilah kita bersama-sama untuk merapatkan shaf untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.